Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga Riantino. Nama saya Kaila Ramadhani Andra Putri. Nama saya Pandita Mutia Nafila. Nama saya Muhammad Rojak. Nama saya Nafa Ramiza. Nama saya Kamila. Kami dari kelompok 5 kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan bagaimana kehidupan pada zaman logam atau zaman perundagian. Pada zaman ini, kehidupan sosialnya cukup menarik untuk kita pelajari. Manusia pada saat itu hidup di daerah pegunungan, dataran rendah, dan tepi pantai. Mereka hidup di perkampungan-perkampungan yang sudah teratur dan memiliki pemimpin. Beberapa bukti mengenai sisa kehidupan mereka sudah ditemukan di daerah seperti Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Sumba, Sumbawa, dan di beberapa pulau di Maluku serta Nusa Tenggara Timur. Zaman logam merupakan masa di mana kehidupan masyarakatnya sudah semakin maju. Ditemukannya alat bersawah seperti bajak dan pisau menjadi bukti bahwa manusia purba pada zaman masa logam sudah mengenal cara bercocok tanam, dan kemampuan mereka dalam hal ini sudah sangat baik. Mereka lebih mengandalkan bertani daripada berburu hewan. Dalam bertani, mereka sudah menetap dan tidak berpindah-pindah tempat. Perkembangan ini tentunya menunjukkan bahwa taraf kehidupan manusia purba sudah meningkat. Kegiatan ekonomi pada masa perundagian sangat berbeda dengan saat ini. Sekarang, kita menggunakan uang kertas maupun koin untuk bertransaksi. Bahkan, uang elektronik sudah sangat diandalkan pada saat ini. Lalu, bagaimana dengan kegiatan ekonomi pada masa perundagian? Walaupun sangat berbeda dengan saat ini, kegiatan ekonomi pada masa perundagian sudah berkembang dari masa-masa sebelumnya. Pembagian kerja sudah semakin baik, ditandai dengan adanya kelompok manusia yang mencari makanan dan perempuan yang sudah mulai berdagang. Kegiatan ekonomi masa perundagian dimulai dari bidang perikanan, pertanian, kerajinan tangan, dan lain-lainnya. Dari sinilah mereka memulai kegiatan jual beli atau berdagang. Saat itu, transaksi tidak terjadi seperti saat ini. Pembeli memberi uang, lalu penjual memberi barang, tidak. Tetapi sistem barter antar orang maupun antar kelompok diterapkan untuk transaksi barang-barang saat itu. Ada dua jenis kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di masa perundagian sebagai berikut. A. Dinamisme, di mana mereka yang dapat merasakan dalam kepercayaan ini percaya bahwa arwah orang mati akan bangkit di tempat yang berbeda. Orang tua percaya dengan kekuatan belati mistik, panah, batu aki, dan lain sebagainya. Keyakinan ini mendorong pengikut untuk mendapatkan kekuatan di luar semangat dan alam percaya pada kekuatan seseorang. B. Animisme, kepercayaan terhadap sebuah benda yang mempunyai sebuah kekuatan makhluk gaib, diyakini bahwa properti membantu pemilik dalam situasi yang mendesak. Pikiran yang dianggap kuat dan sains tinggi dihormati dan dipertahankan dalam model keyakinan ini. Dengan adanya perkembangan tingkat kecerdasan dari manusia purba dulu kala, maka tidak heran jika mereka bukan hanya membuat dan menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu saja dalam melakukan aktivitas, namun mereka juga bisa berkarya dengan menggunakan bahan dari bahan besi serta perunggu untuk membantu aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan menggunakan bahan batu yang harus dihaluskan untuk menggunakan bahan logam, diharuskan untuk melakukan peleburan dahulu. Maka dari itu pada masa ini juga dikenal dengan zaman perundagian, mahir dalam meleburkan logam. Dalam budaya zaman logam ini ada dua teknik untuk melakukan peleburan logam tersebut, yaitu teknik bivalve dan juga teknik Acire Verdue. Untuk teknik bivalve ini
dilakukan dengan cara menakutkan dua bagian batu setelah diisi dengan cairan logam. Cetakan terbuat dari batu ini terdiri dari dua bagian. Untuk teknik Archive Verdure ini bisa disebut dengan teknik cetak lilin, di mana bahan dasar yang digunakan berupa tanah liat dan lilin. Hasil kebudayaan zaman logam. Zaman logam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah zaman tembaga, yaitu zaman yang menjadi awal manusia mengenal logam, di mana manusia memakai tembaga sebagai bahan dasar membuat peralatan. Para ahli mengatakan Indonesia tidak terpengaruh ataupun mengalami zaman tembaga karena tidak pernah menemukan peninggalannya di Indonesia. Yang kedua adalah zaman besi, yaitu zaman di mana manusia sudah mampu membuat peralatan dari besi. Peninggalannya dapat ditemukan di Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yang ketiga adalah zaman perunggu, yaitu zaman pada saat manusia sudah dapat membuat peralatan dari perunggu. Contohnya adalah arca. Arca terdapat dalam bentuk manusia ataupun hewan, berbentuk kecil dan memiliki cincin di atasnya. Lalu ada cendrasa, sejenis kapak yang sudah menyerupai senjata tetapi kurang kuat dan kokoh. Dapat ditemukan di wilayah Bandung, Jawa Barat sebagai peralatan upacara. Yang ketiga adalah moko, sejenis nekara berukuran kecil yang berfungsi sebagai peninggalan kepala desa atau kepala suku, dan mahar. Dapat ditemukan di Pulau Manggarai, Pulau Alor, dan Pulau Flores. Nekara yaitu sebuah drum besar, fungsinya sebagai upacara ritual. Maksudnya sebagai pendamping dalam upacara hujan, kematian, dan drum perang dengan pinggang yang begitu sempit. Nekara atau Temon of Beja merupakan nekara bagian terbesar di wilayah Nusantara, tempatnya di daerah Bali. Bencana perunggu yaitu mempunyai bentuk seperti piring, tapi bentuknya tipis dan datar. Di Indonesia ada kapal-kapal dalam perunggu di tepi Danau Madura dan Danau Kerinci, Sumatera. Ditemukan kalau dua kapal ini mempunyai sebuah ornamen yang sama dan sangat indah dalam string geometris dan bentuk pola, mengingatkan terdapat huruf J. Masa berburu meramu tingkat awal kapak genggam, alat yang terbuat dari batu dan tanduk flake. Berburu meramu tingkat lanjut, lukisan di dinding gua, alat-alat dari luang kapak peble. Kapak corong atau kapak sepatu merupakan sebuah alat dalam bentuk corong. Kapak corong bisa kalian temukan di wilayah Bali, selatan Sulawesi, dan di pusat Sulawesi. Manusia yang hidup pada zaman logam adalah Deutero Melayu atau Melayu Muda. Deutero Melayu berasal dari Indochina bagian selatan. Deutero Melayu ini tiba di Nusantara pada tahun 500 sebelum Masehi dan membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi. Deutero Melayu ini punya kemampuan dalam membuat irigasi di tanah pertanian dan kemajuan dalam bidang pelayaran. Hal ini diperkuat dengan penguasaan terhadap ilmu perbintangan yang sangat mendukungnya. Deutero Melayu memiliki kulit berwarna kuning kecoklatan, rambut lurus, dan matanya sipit. Bukti hasil dari keturunan asli bangsa Deutero Melayu ini adalah suku Bugis,
Sunda, Jawa, Minang, dan juga Makassar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.